Akhirnya Ferdy Sambo membuat keterangan baru yang mengejutkan. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri itu mengaku tak memerintahkan penembakan Brigadir J. Padahal, menurut kronologi yang disampaikan polisi, Sambo memerintahkan Richard Eliezer atau Baradae menembak Brigadir J di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Setelahnya, ex-jenderal bintang 2 Polri itu menembakkan pistol milik Yosua ke dinding-dinding rumah supaya seolah terjadi tembak-menembak antara Baradae dengan Brigadir J sebagaimana narasi yang beredar di awal. Untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, Saudara FS Ferdy Sambo melakukan penembakan dengan senjata milik senjata J. Yosua ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers, Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022. Perintahkan hajar, bukan tembak. Keterangan teranyar Ferdy Sambo itu disampaikan oleh tim kuasa hukumnya baru-baru ini. Kuasa hukum Sambo, Febri Diansyah mengatakan, saat itu kliennya hanya memerintahkan Baradae menghajar Brigadir J, bukan menembak. Memang ada perintah FS pada saat itu yang dari kami dapatkan itu perintahnya, hajar, Richard. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu, kata Febri di kawasan Jakarta Pusat, Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2022. Sebelum peristiwa penembakan terjadi, menurut Febri, Sambo mulanya hendak berangkat ke Depok untuk bermain badminton. Dia bertolak dari rumah pribadinya di Jalan Saguling. Namun, ketika melintasi rumah dinasnya di Duren 3, Sambo memerintahkan sopirnya berhenti. Sambo lantas masuk ke rumah untuk mengklarifikasi peristiwa yang sebelumnya terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang melibatkan istrinya, Putri Chandrawati, ke Brigadir J. Dari situlah, Sambo memerintahkan Baradae menghajar Yosua. Namun, yang terjadi justru penembakan terhadap Brigadir J. Jadi nanti mungkin lebih jelas di persidangan, tetapi perlu saya tegaskan di sini bahwa bukan perintah, atau apa yang disampaikan tadi, perintah menembak atau apa, kata pengacara Sambo lainnya, Arman Hanis. Lindungi Baradae. Tak hanya itu, pengacara Sambo juga mengeklaim, narasi tembak-menembak dibuat kliennya untuk melindungi Baradae. Sambo panik lantaran peristiwa tersebut berujung pada penembakan Brigadir J. Padahal, menurut Sambo, dia hanya memerintahkan anak buahnya menghajar Yosua. FS kemudian panik dan memerintahkan ADC ajudan, jadi sempat memerintahkan ajudan untuk memanggil ambulans dan kemudian FS menjemput Ibu Putri dari kamar dengan mendekap wajah Bu Putri agar tidak melihat peristiwa, kata Febri Diansyah. Sambo, menurut Febri, lalu mengambil senjata Brigadir J dan menembaknya ke arah dinding untuk menciptakan narasi tembak-menembak. Sambo juga merusak CCTV. Dia lantas meminta istrinya dan para ajudan agar mengaku bahwa seluruh peristiwa terjadi di Duren 3 dan tak mengungkit soal kejadian di Magelang. Skenario tembak-menembak tujuannya saat itu adalah untuk menyelamatkan Baradae yang diduga melakukan penembakan sebelumnya, ujar Febri. Dibantah Baradae. Pengakuan terbaru Sambo tersebut seketika dibantah oleh Richard Eliezer alias Baradae. Pengacara Baradae, Roni Talapesi, bersikukuh, ketika itu Sambo memerintahkan kliennya untuk menembak Brigadir J. Sesuai keterangan klien saya dan masih konsisten hingga saat ini, bahwa perintah dari FS adalah tembak, bukan hajar, kata Roni saat dikonfirmasi, Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Menurut Roni, jika Sambo berniat melindungi Baradae, sejak awal seharusnya dia tak melibatkan anak buahnya atau siapapun dalam perkara ini. Roni menyebut, kasus ini sudah dibangun dengan kebohongan sedari awal, termasuk soal skenario baku tembak antara
Baradae dan Brigadir J yang berujung kematian Yosua. Oleh karenanya, kata dia, keterangan Sambo soal apapun patut diragukan. FS telah diputus diberhentikan secara tidak hormat sehingga kualitas keterangannya patut diragukan karena sudah diberhentikan dari kepolisian, tuturnya. Roni menambahkan, pengakuan Sambo soal perintah untuk menghajar itu sebenarnya bukan hal baru. Bahkan, dalam rekonstruksi perkara beberapa waktu lalu juga terdapat perbedaan antara keterangan Sambo dan Baradae. Menurut dia, perbedaan keterangan merupakan hal yang wajar. Namun, pembuktian terkait ini akan terungkap di pengadilan. Tetapi, di persidangan nanti tempat menguji keterangan FS itu dan kami memang meragukan keterangan FS itu sejak awal karena kerap berubah-ubah, ucap Roni. Cari celah. Melihat ini, Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho menyebut, seorang tersangka selalu mencari cara untuk menghindar dari dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Tak terkecuali, Sambo yang kini mengaku tidak memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Itu biasa, karena namanya seorang tersangka selalu mencari celah untuk menghindarkan apa yang didakwakan, kata Hipnu kepada Kompas.com, Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022. Melihat perkembangan terkini kasus Sambo, Hipnu menyebut, tak menutup kemungkinan mantan perwira tinggi Polri itu bakal mengubah atau mencabut keterangan-keterangan awalnya ketika diadili di meja hijau. Mungkin sekali keterangan berubah, mencabut kesaksian-kesaksian itu mungkin sekali. Makanya disinilah jaksa selalu bicara pada bukti-bukti yang akurat, ucap Hipnu. Kendati demikian, Hipnu mengatakan, proses pembuktian di pengadilan tidak hanya bergantung pada keterangan tersangka saja, tetapi juga alat bukti saksi, ahli, dan petunjuk lainnya. Pengakuan Sambo tersebut nantinya akan dicocokkan dengan keterangan para saksi dan bukti-bukti. Jika ternyata keterangan yang disampaikan tidak benar, Sambo justru bisa dituding menyampaikan kesaksian palsu. Ini, kata Hipnu, bisa memperberat hukuman mantan perwira tinggi Polri itu. Jadi kalau sampai keterangan tersangka mengelak tapi bukti yang lain tetap kuat ia tidak mempunyai nilai, justru malah nanti dinilai mempersulit, bohong, dan sebagainya, terang Hipnu. Kendati proses hukum di pengadilan diprediksi tidak mudah, Hipnu yakin, peluang Sambo untuk dijatuhi hukuman maksimal masih terbuka lebar. Masih terbuka peluang Sambo dihukum mati, kata dia. Segera disidang. Ferdi Sambo bukan satu-satunya tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Selain dia, ada 4 tersangka lainnya yakni Putri Chandrawati, Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Kelimanya disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Tak hanya pembunuhan, kematian Brigadir J juga berbuntut pada kasus obstruction of justice atau tindakan menghalang-halangi penyidikan yang menjerat 7 personel Polri. Lagi-lagi, Sambo menjadi salah satu tersangka dalam perkara ini. Lalu, 6 tersangka lainnya yakni Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Para tersangka dijerat pasal 49 junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancamannya bisa 8 hingga 10 tahun penjara.
Mereka juga dikenakan pasal 221 ayat 1 dan 233 KUHP junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana penjara 9 bulan hingga 4 tahun kurungan. Berkas perkara kasus ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebentar lagi, para tersangka kasus kematian Brigadir J akan disidang.